warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pengetahuan perpajakan ini menjadi upaya yang sangat efektif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Dengan pemahaman yang cukup mengenai aturan perpajakan, masyarakat itu akan lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan negara. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan berbagai fasilitas pajak yang ada. Nah, jadi pemerintah itu perlu meningkatkan edukasi mengenai dasar-dasar perpajakan agar masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak secara benar dan juga tepat. Dengan begitu, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat itu dalam membayar pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan negara juga akan meningkat untuk mendukung pembangunan negara. Maka dari itu, saya, Yulia Puspitasari, dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi, akan berbicara tentang pajak. Tetapi, saya tidak sendirian. Saya akan mengajak teman-teman dan juga masyarakat-masyarakat yang di sekitar untuk berbicara mengenai pajak. Jadi, mari kita libatkan orang-orang di sekitar kita. Oke, teman-teman, sekarang kita akan berdiskusi dengan teman saya, tapi yang di luar UIN. Oke, halo Kak. Hai. Bisa perkenalan dulu kakaknya siapa, dari mana? Halo semua, perkenalkan saya Nadia dari Universitas Malang, UM, dari jurusan Teknik Industri semester 3. Oke, halo Kak. Hai. Jadi di sini kita mau sharing-sharing nih Kak tentang seputar pajak. Iya. Jadi sebelumnya apakah kakak pernah mendengar tentang pajak? Pernah? Pajak pernah sih, tapi nggak tahu itu pajak itu apa, kayak gitu, kurang spesifiknya. Jadi menurut kakak pajak itu apa sih? Mungkin pajak itu iuran yang wajib dibayarkan setiap individu ke negara ya. Kewajiban setiap individu seseorang buat membayar ke negara. Oke. Jadi menurut kakak untuk membayar pajak itu wajib apa enggak? Wajib sih. Wajib. Terus menurut kakak mengapa sih kita itu wajib untuk membayar pajak? Setiap daerah itu pasti memerlukan dari kita bayar pembangunan itu. Mungkin wajib itu untuk kan kita membayar setiap iuran. Jadi untuk negara dibuat untuk membangun segala fasilitas. Jadi mungkin kedepannya kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Terus untuk kakak sendiri itu kakak pernah sudah pernah membayar pajak atau belum? Belum. Ini nggak pernah sih. Belum pernah ya. Terus menurut kakak itu sudah mengerti belum? Meskipun belum pernah membayar nih, kakak pernah mendengar nggak mungkin dari orang tua atau dari mana yang pernah membayar pajak itu tentang cara mereka itu membayar pajak? Kurang tahu ya. Belum pernah sebelumnya. Jadi kakak belum mengetahui ya untuk cara pembayaran pajak. Gitu. Oke. Terus nih kita nih kan sebagai Gen Z nih sekarang. Nah, menurut kakak itu apa sih manfaat dari membayar pajak itu untuk generasi muda seperti kita? Mungkin kayak buat kewajiban masing-masing gitu. Jadi harus memenuhi apa yang diwajibkan. Mungkin dengan membayar pajak, selain untuk kehidupan kita di masa depan, kita bisa hidup dengan nyaman. Mungkin juga sebagai bentuk latihan kita untuk bertanggung jawab gitu. Iya, oke. Jadi tadi kan wajib ya setiap orang untuk membayar pajak.
Jadi benar nih apa kata kakak tadi tentang pajak. Jadi pajak Itu menurut UU KUP pasal 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik badan maupun orang pribadi yang dimana sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang dan wajib, tapi kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung. dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Kak. Gitu. Ya, terus untuk pajak sendiri itu ada aturan tentang pajak, yaitu yang disebut KUP itu tuh mengatur tentang hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Jadi contohnya itu kita harus punya NPWP untuk melaporkan pajak, terus kalau sudah bekerja seperti itu. Kalau kakaknya sudah bekerja, itu harus mempunyai NPWP. Terus harus lapor SPT tiap tahunnya. Kemudian kita juga punya hak seperti meminta pengembalian pajak kalau kelebihan bayar seperti itu. Terus di UU KUP ini juga mengatur tentang sanksi pajak, Kak. Jadi kalau kita nih sebagai wajib pajak, kita itu tidak membayar nih atau melanggar ketentuan-ketentuan pajak, itu ada sanksinya, mulai dari denda, terus bunga, sampai kurungan badan, Kak. Dan tata cara perpajakan. Jadi untuk kita yang ingin mengetahui cara-cara untuk membayar pajak itu ada di pasal-pasal KUP ini, Kak. Jadi sebenarnya, Kak, kita itu secara tidak langsung itu sudah membayar pajak, Kak. Oh ya? Iya, Kok bisa? misalnya nih, kita ini ada jenis-jenis pajak, Kak. Oke. Jadi di Indonesia itu ada PPN dan juga PPH. Yang pertama ada pajak PPN atau PPNBM. Jadi pajak PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai barang mewah, yang dimana itu tuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai yang dimana ini pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Nah, selain PPN, kita itu ada juga PPNBM. Jadi PPNBM itu pajak pertambahan nilai untuk barang mewah, Kak. Jadi misal nih kakak setiap pembelian barang mewah seperti mobil, kendaraan bermotor, terus kayak tas, sepatu, kayak barang-barang mewah itu. Nah, itu bisa dikenai pajak, Kak. Oh, gitu. Jadi tarif PPN di Indonesia saat ini tuh 11%, Kak. Terus nih, untuk objek pajak sendiri nih, untuk PPN itu ada barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Contohnya seperti yang aku jelasin tadi, Kak. Kayak barang elektronik, terus pakaian, terus jasa konsultan, seperti itu. Nah, terus untuk tadi yang kakak bilang kalau kakak itu belum pernah membayar pajak, sebenarnya kita itu udah pernah membayar pajak, Kak. Nih, contohnya, kalau kakak ke kafe-kafe nih, Oh iya. pasti ada PPN dong. Iya. Nah, itu secara tidak langsung kakak itu udah membayar pajak PPN, seperti itu. Tuh, jadi bisa dilihat di sini ada pasal-pasalnya dari bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai bab 5A. Dimana ini tuh ada pengertian, terus ada tentang penuduhan pengusaha kena pajak, seperti itu. Terus ada objek-objek pajak, terus ada tarif pajak, terus ada saat tempat terutang dan laporan perhitungan pajak, terus ada ketentuan dan lain-lain sebagainya. Jadi terus yang kedua kita itu ada pasal PPH, Kak. Di sini itu menjelaskan tentang pajak penghasilan. Jadi pajak PPH ini merupakan pajak yang dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha. Untuk subjek pajak PPH sendiri itu ada orang pribadi, badan, dan juga warisan yang belum terbagi. Kemudian untuk objek pajaknya itu semua penghasilan, terus baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya nih, gaji, terus honorarium, bunga, dividen, dan hingga keuntungan usaha. Jadi misal nanti kakak bekerja nih, kakak pasti kan mendapatkan gaji. Oke. Nah, dari perusahaan itu akan dipotong pajak PPH karena dari gaji tersebut. Terus misal nih kakak punya usaha, pasti kan punya penghasilan nih nantinya. Jadi untuk penghasilan kakak nih kalau di atas dari omset yang ditentukan oleh kayak dari pajaknya melebihi dari itu, pasti
dikenai pajak PPh seperti itu. Terus untuk jenis-jenis pajak PPh ini banyak sekali Kak. Misalnya nih PPh pasal 21 itu pajak atas penghasilan karyawan, kayak kita sebagai karyawan bekerja kayak gitu. Terus PPh pasal 23 tentang pajak atas penghasilan tertentu seperti royalti, bunga ataupun sewa. Terus ada PPh pasal 25 di mana itu angsuran pajak bulanan untuk wajib pajak badan ataupun usaha. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2, ini merupakan pajak final yang merupakan pajak atas penghasilan tertentu nih, seperti sewa rumah maupun UMKM. Di sini ada ketentuan umum tentang definisi pajak, terus ada subjek-subjek pajak, objek-objek pajak, kemudian ada cara menghitung pajak, terus ketentuan penutup, terus ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan lain-lain. Nah, untuk bentuk-bentuk perpajakan sendiri ini ada yang berdasarkan pemungutnya dan juga berdasarkan bentuknya, Kak. Untuk berdasarkan pemungutnya itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat seperti yang aku jelasin tadi kayak PPh, Nah, untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu misalnya nih Kak, kayak pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah, untuk contoh pajak dari yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten itu misalnya kayak pajak bumi bangunan, terus pajak penerangan jalan umum, terus pajak sarang burung walet dan sebagainya seperti itu. Terus ini manfaat kita membayar pajak itu sangat banyak Kak. Yang pertama itu ada pendanaan layanan publik. Nah, pendanaan layanan publik ini misalnya kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Terus ada juga pembangunan infrastruktur. Misalnya nih kita membangun jalan raya, itu kan dari pajak tuh. Terus pembangunan jembatan dan transportasi umum. Terus juga ada mendukung program sosial seperti kayak bantuan kepada keluarga yang kurang mampu, terus subsidi pangan dan jaminan sosial. Terus juga untuk manfaat dari pajak itu kayak dibuat untuk pembangunan rumah sakit gitu. Kakak pasti tidak asing dengan KIP kan? Oh iya. Nah, KIP itu juga termasuk dari salah satu kayak dari manfaat dari kita membayar pajak seperti itu. Ya itulah gambaran sedikit tentang kayak pajak. Semoga dengan adanya edukasi sederhana ini bisa membantu kakak lebih mengenal pajak. Terus apa ada yang perlu ditanyakan? Gini, apakah ada cara yang lebih efisien sama yang cepat juga untuk membayar pajak menurut kakak? Dan untuk cara pembayaran pajak itu sekarang itu mudah Kak, karena sekarang itu serba online kan. Jadi kita itu bisa membayar pajak itu secara online, sistem online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sekarang itu udah nggak zamannya untuk membayar pajak susah-susah, kita itu langsung ke tempatnya jauh-jauh gitu. Jadi di rumah saja itu kita sudah bisa membayar pajak. Oh, oke. Kalau untuk membayar pajak nih untuk zaman sekarang nih, kan kita sudah serba canggih nih sekarang. Jadi kita itu tidak perlu repot-repot datang jauh-jauh ke kantor pajak untuk membayar pajak. Nah, di rumah saja itu kita bisa membayar pajak. Oke, jadi di rumah aja secara online itu bisa Kak membayar pajak melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Oh, gitu. Apa ada lagi yang perlu ditanyakan? Udah itu aja. Oke, mungkin kalau ada yang kurang paham bisa dilihat di websitenya resminya Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Siap. Hal gitu, terima kasih untuk waktunya Kakak. Halo, selamat pagi Bu Kismi. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Bisa ceritakan sedikit tentang warung Ibu Kismi? Oh, saya ini punya warung sembako sudah berjalan 5 tahun, tapi kecil-kecilan. Terus biasanya pelanggannya siapa saja Bu? Ya cuma tetangga terdekat sini. Wah, sudah cukup lama ya? Iya, sedikit-sedikit cuma ya itu tadi tetangga-tetangga yang beli di saya.
Terus, apakah Ibu pernah mendengar tentang kewajiban membayar pajak untuk usaha seperti warung Ibu ini? Dulu sih pernah mendengar tentang pajak, tapi warung saya kan cuma kecil-kecilan, tapi saya belum pernah membayar. Jadi memahami hal itu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pajak. Jadi setiap pengusaha itu tidak peduli seberapa besar maupun kecil, itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak itu. Jadi pajak ini penting untuk mendukung pembangunan negara. Bahkan warung kecil seperti punya Ibu ini mendapatkan fasilitas tertentu jika terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi kalau bayar pajak itu berapa tahun sekali? Jadi untuk membayar pajak itu untuk usaha seperti warung biasanya itu akan dikenakan pasal PPh. Jadi pasal PPh itu mengenai pajak penghasilan. Dan jika penghasilan yang diperoleh Ibu ini omsetnya lebih dari 4,8 juta per tahunnya, Ibu mungkin itu akan dikenakan pajak PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Namun ada juga jenis pajak yang lebih sederhana seperti PPh Pinang UMKM yang hanya 0,5% dari omset tanpa perlu memikirkan perhitungan rumit. Oh, jadi saya baru tahu kalau ada pajak untuk UMKM. Kalau begitu apakah saya harus mengurus sendiri atau ada perlu bantuan? Jadi jangan khawatir Ibu, pemerintah itu sudah memberikan hanya kemudahan untuk UMKM. Ibu bisa mendaftar untuk mendapatkan NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, dan mengikuti prosedur yang sederhana. Jadi selain itu juga ada juga program pembinaan untuk membantu UMKM memahami pajak dengan lebih mudah. Jika Ibu merasa kesulitan, bisa juga berkonsultasi dengan petugas pajak di kantor pajak setempat. Oh ya, baik kalau gitu. Jadi untuk itu keuntungan utama yang bisa Ibu dapatkan itu Ibu akan mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti pinjaman usaha dengan bunga rendah atau pelatihan untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, dengan terdaftar sebagai wajib pajak, warung Ibu juga lebih dipercaya oleh pelanggan dan mitra bisnis. Udah kalau gitu, terima kasih atas informasinya. Baik, sama-sama Ibu. Semoga warung Ibu kedepannya juga lebih sukses dan juga berkembang. Amin. Jadi jangan ragu untuk bertanya jika ada yang perlu Ibu ketahui lebih lanjut. Oh iya. Jadi terima kasih untuk waktunya juga Ibu ya. Iya, sama-sama. Jadi untuk kita sebagai generasi muda atau Gen Z ini juga sangat penting untuk mengerti apa itu pajak, terus tata cara perpajakan dan juga sebagainya. Karena kita nanti itu juga akan membayar pajak seperti itu. Jadi edukasi ini tuh sangat bermanfaat bagi generasi-generasi muda seperti kita yang sebelumnya itu belum mengerti tentang pajak. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya hari ini yang sudah mendengarkan tentang penjelasan sekilas tentang pajak. Semoga bermanfaat untuk kakaknya dan untuk kita semua. Terima kasih Kak. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita membayar pajak secara sadar dan tepat. Dengan begitu, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan negara juga akan meningkat untuk mendukung pembangunan negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pajak, kunjungi website resminya Direktorat Jenderal Pajak. Bersama-sama, mari kita membangun Indonesia menjadi lebih baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.